Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, terkhususnya yang mengikuti pengajian rutinan Sabtu malam Ahad, dan bagi sahabat-sahabat yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri, semoga kita semua senantiasa di dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di malam yang indah ini, marilah kita gembahkan di dalam nyawa, gembahkan di dalam jiwa, gembahkan di dalam hati, gembahkan di dalam roh, dan gembahkan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Kang Fauzi, mohon dibesarkan dikit. Ya, dikit. Volume. Tes kurang. Tes. Ya, tes. Oke, siap. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang indah ini kajian saya beri judul berangkas. Apa berangkas itu? Jadi tiap-tiap diri manusia punya berangkas masing-masing. Akan tetapi berangkas seluruh manusia selama ini masih terkunci. Karena manusia selama ini tidak memperhatikan berangkasnya sendiri. Tapi selalu memandang dan menyaksikan berangkas orang lain. Kenapa manusia itu selalu memandang, menyaksikan, atau menilai berangkas orang lain? Karena tiap-tiap diri manusianya belum menemukan kunci berangkasnya sendiri-sendiri. Apa itu kunci berangkas kita selama ini? Bila berangkas ini tidak dibuka, maka selamanya kita tidak akan menemukan surat dari Allah tentang diri manusia kita. Kalau kita tidak membukanya, maka selamanya takkan pernah ada iman yang sebenar-benarnya iman di hati kita. Karena selama ini kita memakai imannya hawa nafsu.
Oleh sebab itu, maka manusia banyak yang tersesat di dalam imannya. Manusia terlena dengan ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Manusia banyak terlena dengan amal-amal yang dikerjakannya. Bahkan manusia sibuk dengan masing-masing agama-agamanya sendiri-sendiri, tanpa bisa membuka brankas-nya. Apa brankas itu? Isinya berangkat itu adalah awaluddin ma'rifatullah. Karena manusianya belum tahu isinya brangasnya sendiri, maka manusia belum tahu, belum mengenal Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita belajar membuka bersama brankas yang selama ini terkunci. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi isi brankas itu ada di dalam surat Yasin. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin, ya dengan sin. Apa maknanya? Wahai insan, wahai manusia, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Jadi kalau bahasan syariat, Al-Quran itu ya Al-Quran yang kita baca setiap hari ini. Akan tetapi hakikat Al-Quran, akan tetapi hakikat kitabullah, yang sebenar-benarnya kitab itu adalah al-insanu sirri wa ana sirruhu. Ya dirimulah kitab itu. Di dalam dirimu, di dalam berangkasmu itu penuh dengan hikmah. Kenapa kita tidak menemukan hikmah selama ini? Karena kita belum membuka berangkasnya. Karena kita seolah-olah menganggap tabu dengan berangkas kita sendiri. Seolah-olah kita merahasiakan berangkas kita sendiri. Selama berangkas ini kita rahasiakan, selamanya kita takkan pernah menemukan siapa yang merahasiai diri kita selama ini. Jadi hakikat Al-Quran itu ketika berangkas kita buka, maka muncullah cahaya hikmah di dalamnya. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau, di sini dalam kurungnya Muhammad, adalah salah seorang dari rasul-rasul. Kalau arti secara syariatnya, ya Nabi Muhammad yang di Madinah sana. Nabi Muhammad yang sudah meninggal, yang sudah wafat. Bila Al-Quran ini untuk Nabi Muhammad saja, berarti buat kita kan sia-sia saja. Tidak ada gunanya buat kita bila Al-Quran ini ditujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad saja. Jadi tanda kurung Muhammad di sini saya artikan, sungguh engkau wahai manusia, seluruh manusia adalah salah seorang dari rasul-rasul. Bagi siapa? Bagi manusia yang sudah bisa membuka berangkasnya sendiri.
ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Saya baca dulu, nanti kita bongkar. Tanzilal Azizir Rahim, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Litundhira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Jadi hakikat berangkas itu adalah manusia yang tahu hakikat diri sejati manusianya. Manusia yang memahami untuk apa dirinya diciptakan, hanya untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi dan menyembah kepada Allah tanpa isi berangkasnya, bila berangkasnya belum ditemukan kuncinya? Apa kuncinya berangkas itu? Kunci berangkas itu adalah iman. Jadi ya wajib tahu hakikat iman itu yang bagaimana. Hakikat iman untuk diri manusianya itu wajib bagi manusianya menyaksikan diri manusianya bahwa sesungguhnya manusia itu Adam, tidak wujud. Kalau manusianya yang wujud berarti Allahnya Adam. Apa itu ajaran Islam? Katanya di dalam ajaran Islam Allah wujud, selain Allah tak wujud. Tapi selama ini praktek kita di hati kita, apapun nama-nama agama yang ada di dunia ini, manusianya yang lebih wujud daripada Tuhannya di hatinya. Berarti selama ini yang wujud kan dirinya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Inilah tanda bukti bahwa berangkasnya belum dibukanya. Karena tak ada iman di dalam hatinya. Imannya hanyalah kata-katanya saja. Tidak dibuktikan sendiri imannya dengan nyata dan jelas. Bila kita iman bahwa diri kita ini sesungguhnya hanyalah makhluk, hanyalah ciptaan, hanyalah buatan, mestinya yang lebih wujud di dalam hati kita kan yang menciptakan kita daripada diri kita sendiri selama ini. Tapi anehnya di dalam hati kita seolah-olah kita ini tidak ada yang menciptakan. Seolah-olah hidup ini ada sendiri. Badan ini ada sendiri tanpa ada yang menciptakan. Apa buktinya? Kita mengakui semua bahwa hidup dan badan ini milik kita. Itulah bukti yang sangat amat nyata bahwa kita selama ini tak ada imannya kepada yang menciptakan diri kita selama ini. Logikanya,
Bila benar-benar kita beriman kepada yang menciptakan diri kita, mestinya yang lebih wujud di dalam hati kita kan Sang Pencipta daripada yang dicipta. Itulah kunci berangkasnya. Itulah hakikat iman. Bila tak ada iman yang sebenar-benarnya iman, maka cahaya uripe Allah takkan pernah disaksikannya. Karena kita selama ini lebih menyaksikan cahaya uripe hawa nafsunya sendiri daripada menyaksikan cahaya uripe Allah di dalam hati kita. Maka apapun yang kita saksikan, maka apapun yang kita pandang, semuanya jatuh kepada kerusakan. Semuanya jatuh kepada yang fana. Semuanya jatuh ke lembah hawa nafsu kita sendiri. Sehingga menjadi api-api jahanam. Ayat yang ketiga artinya, sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul. Maknanya di sini diperluas dari syariat, diambil pemahaman hakikatnya. Siapakah hakikat Muhammad itu? Hakikat Muhammad yang dimaksud adalah hamba-hambanya Tuhan. Siapa yang menjadikan Tuhan di dalam hatinya sebagai Tuhannya, maka ia sebagai hamba Tuhan, sebagai Rasulnya Tuhan, sebagai utusan Tuhan, sebagai pesuruh Tuhan di hatinya. Namun apabila yang wujud menjadi Tuhan di dalam hatinya hawa nafsunya, maka setan, maka hawa nafsu menjadi Tuhannya. Ia mengutus-ngutus badan, merasuli badan, memerintahkan badan, menyuruh badan untuk duduk, menyuruh badan untuk berdiri, dituhani oleh diri manusianya sendiri yang tanpa Tuhan. Selama ini kan kita demikian. Seolah-olah semua perbuatan ini perbuatan kita sendiri. Itu maknanya tak bertuhan. Kenapa? Tuhannya tidak bisa apa-apa. Tuhannya tenguk wae, ora ono penggaweane pangerane. Apakah mungkin wayang bisa jalan sendiri tanpa dalang? Apakah mungkin badan-badan ini bisa berjalan sendiri tanpa ada hidup? Selama ini manusia terpatri, terbelenggu hanya memandang badan-badannya saja. Tidak memandang siapa sih yang menghidupi badan ini. Siapa sih yang menciptakan badan ini. Siapa sih yang mengadakan badan di dunia ini. Kita tak pernah berpikir ke sana. Karena kita larut di dalam gebiarnya dunia dan hawa nafsu kita sendiri, sehingga kita lupa kunci kembali kepada Tuhan. Ayat yang keempat, yang berada di atas jalan yang lurus. Siapa rasul-rasulnya Allah itu? Rasul-rasulnya Allah selalu berada di jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Apa jalan tol? Jalan tol yang tidak ada bengkoknya lurus terus? Jadi makna hakikat jalan yang lurus itu adalah ketika duduk kita ini sudah tercipta, maka jalan kita lurus kepada hanya Allah lah yang mendudukkan kita. Itu makna jalan yang lurus. Selama ini jalan kita bengkok.
selingkuh dari Allah dan selalu berpulang kepada hawa nafsu kita sendiri, seolah-olah badan ini bisa duduk sendiri, bisa berdiri sendiri, badan bisa bergerak-gerak sendiri tanpa Tuhan. Karena yang jadi Tuhan hawa nafsune dewe. Kita lanjutkan. Jadi yang dimaksud jalan yang lurus itu adalah ketika kita ibadah, ketika kita sholat, sudah menyaksikan hanya Allah yang berkuasa atas ibadah dan sholat ini. Bukan kuasa manusianya. Itulah jalan yang lurus itu. Bila manusianya merasa, mengakui di dalam hatinya bahwa yang sholat dan ibadah, yang bekerja, yang berilmu, yang beramal ini masih manusianya. Inilah contoh manusia yang lalai, manusia yang tersesat dari jalan Tuhannya. Jalannya jatuh melewati watsiratul mustaqim. Apa watsiratul mustaqim itu? Watsiratul mustaqim itu jalan kehidupan ini. Jadi sejak kapan kita melewati watsiratul mustaqim ini? Sejak detik-detik akil balik tiba hingga syakaratul maut, hingga kiamat. Itulah perjalanan manusia melewati watsiratul mustaqim. Jadi hidup inilah watsiratul mustaqim. Jangan bayangkan watsiratul mustaqim itu besok datangnya. Diceritakan watsiratul mustaqim itu jalannya naik ke atas 1000 tahun. Jalan lagi 1000 tahun lagi. Maknanya jalan ke atas itu bukan jalan-jalan syariat. Bila kita mengira jalan seperti jalannya syariat, mana ada manusia yang bisa jalan lewat tembok ke atas kayak sapi derman. Sapi derman ya. Jadi makna jalan yang lurus itu perjalanan apa? Bukan perjalanannya badan, tapi perjalanannya jiwa. Sudah ketemukah nyawa? Sudah ketemukah jiwa? Sudah ketemukah hati? Sudah ketemukah roh kepada uripe Allah? Bila sudah ketemu, ya pasti jalannya lurus terus. Jalannya mi'raj terus. Jadi kalau jalannya sudah mi'raj lurus terus, maka manusia itu selalu selamat dan selamat kembali ke sisi Tuhannya. Ditandai di dalam hatinya sudah tak wujud lagi diri manusianya, melainkan kewujudan Tuhannya yang telah menciptakannya. Maka kunci berangkasnya itu adalah la ilaha illallah. Sudah, bila hanya Allah yang ada, maka selesailah urusan manusianya. Karena semua urusan manusianya sudah dihandle, sudah diwakili oleh Allah sebagai Tuhan yang menciptakan manusianya. Sudah tidak ada cerita lagi bila manusianya sudah kembali ke sisi Allah. Apakah mungkin manusia yang mati kembali ke sisi Allah bisa turun lagi? Jadi manusia lagi? Ya tidak mungkin. Karena ayatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah pulang kepada Tuhannya, maka lenyaplah diri manusianya, yang ada hanyalah Tuhannya. Itulah yang dimaksud amal kebajikan. Yakni amal yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Muhammad, bukan kau yang lempar, akulah yang lempar. Inilah makna dari
amal itu dilakukan oleh Allah sendiri, amal apapun itu bagi hamba Allah yang sudah sampai kepada sisi Tuhannya, itulah rasulnya Allah, itulah khalifahnya Allah. Diam dan geraknya selalu didiamkan dan digerakkan oleh uripe Allah. Bila sudah menjadi Rasulullah, apa masih ada manusianya? Bila secara syariatnya, ya ada manusianya. Seperti ceritanya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi babakan hakikatnya, bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya, maka yang jadi Tuhan dan yang memperjalankan apapun yang diciptakannya, berarti semuanya laku dan lakunya Tuhan itu sendiri. Mana ada Rasul lagi. Karena sudah kembali kepada Tuhannya, maka la maujudan illallah. Jadi Allah yang menjuluki Rasul-Rasulnya Allah ketika manusianya sudah tak merasa menjadi Rasul lagi. Ketika manusianya sudah tak merasa bermakrifat lagi. Kalau manusianya masih merasa bermakrifat, berarti manusianya masih wujud apa tidak? Berarti manusianya masih wujud, Tuhannya masih gaib. Bila manusianya merasa sudah bermakrifat. Kebanyakan manusia bilang begini, aku sudah mengenal Allah. Tapi tetap kembali ke syariat. Syariatku sendiri yang mengerjakan. Berarti bila kita kembali kepada syariat manusianya, berarti selama ini kan ya belum makrifat. Belum mati. Masih hidup manusianya. Maka dari itu syariat tanpa hakikat takkan pernah ada syariat. Jadi lebih dulu mana antara syariat dan hakikat? Ya lebih dulu Tuhannya daripada manusianya. Ayat yang kelima, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa, maha penyayang. Jadi para utusan-utusan Allah ini diberi wahyu oleh Allah untuk mengutus Rasulnya menyampaikan juga kepada hamba-hamba yang lainnya. Hamba-hamba yang haus mencari Tuhannya. Hamba-hamba yang sudah rindu kepada Tuhannya. Agar memberi peringatan dan agar manusia dan hamba-hamba ini bisa membuka brankas yang selama ini tertutup rapat. Jadi untuk membuka brankas ini ya lewat jalan man arafa nafsahu. Barang siapa tahu diri manusianya. Siapa diri manusia ini? Bila tak ada Allah, bila tak ada hidup, apa kita tahu bahwa diri kita manusia? Apa kita tahu bahwa kita ini hidup, berbadan? Semua itu takkan pernah ada bila tak ada Allah. Tapi anehnya di dalam hati kita yang lebih wujud bukan Allah tapi diri kita sendiri. Maka dari itu selamanya takkan pernah bisa membongkar brankas ini. Ada ayat lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu, daripada urat nadimu, alias daripada hidupmu. Jadi Allah bilang, aku lebih dekat daripada hidupmu. Jadi ketika manusia masih merasa wujud dirinya di hatinya, ketika manusia masih merasa hidup dirinya di hatinya, selamanya takkan pernah bertemu dengan yang lebih dekat itu.
Jadi untuk bertemu dengan yang lebih dekat itu ya kita wajib berkorban. Mengorbankan diri kita sendiri di hati kita. Itulah peperangan-peperangan yang agung. Itulah kematian yang husnul khotimah. Jadi mati manusianya di dalam menyaksikan kewujudan Tuhannya di hatinya. Kehidupan Tuhannya di hatinya. Kekuasaan Tuhannya di hatinya. Kemudian setelah itu maka seluruh kehidupan dan apapun yang dilakukannya pasti lillahi ta'ala. Maka terbukalah berangkas itu dengan cahaya uripe Allah. Ketika sudah terbuka berangkas itu, maka manusia sudah terbebas dari peran manusianya. Tidak bisa berperan lagi manusianya. Manusianya saja sudah goib, manusianya sudah tak ada, tak punya peran lagi. Masa manusianya masih menggembar-gemborkan dan mendewa-dewakan syariat-syariat manusianya. Bagaimana mungkin manusia bisa bersyariat tanpa Tuhan? Itu yang tidak dipikirkan oleh kita semua selama ini. Seolah-olah syariat ini kekuatanku, lakuku untuk Tuhanku. Tuhan yang mana? Wong Tuhannya masih terkunci, terpendam di dalam berangkasnya. Akhirnya setan, iblis, hawa nafsu ngaku-ngaku jadi Tuhan. Dan mengaku-ngakui, membangga-banggakan, memulia-muliakan amalnya sendiri. Buat berhala-berhala sendiri, disembah-sembah sendiri. Kayak ayahnya Nabi Ibrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk membuka berangkas ini, marilah kita berlatih 3 menit untuk menghening-heningkan kehidupan kita, memalam-malamkan kehidupan kita, mengadam-adamkan diri kita di hati kita agar muncul cahaya di balik berkas itu, cahaya uripe Allah. Ketika kita sudah tak mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik kita. Marilah kita berlatih 3 menit mengheningkan cipta. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Silahkan sahabat-sahabatku baik yang ada di dalam ataupun yang di luar negeri, silahkan berperang. Inilah peperangan akbar. Inilah jihadun nafsi yang sangat diperintahkan oleh Allah agar kita bisa membuka berangkas itu dan kembali pulang kepada cahaya uripe Allah. Silakan Kang Fauzi minta kopinya. Sambil hening, saya sambil cerita. Jadi selama ini kenapa berangkas kita terkunci rapat? Karena berangkas ini jatuh ke tangan kekerajaan iblis dan setan. Jadi kita tak bisa menumbangkan berangkas ini. Kalau kita tidak melawan sekarang, sampai kapan kita diperbudak terus? Menjadi rasulnya iblis, menjadi utusan iblis, menjadi pesuruh iblis. Kapan kita mau pulang kepada Allah? Bila kita tidak melawan, membombardir, membuka dengan paksa berangkas yang selama ini terpendam ini, terkunci ini. Silahkan
sekuat tenaga berperang melawan diri Anda sendiri. Karena musuh yang nyata bukan yang ada di luar, tapi musuh yang nyata yang ada di dalam tiap-tiap diri manusia yang selama ini selalu mengadu domba manusia yang satu dengan manusia yang lain. Itulah musuh kita semua. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh di dalam latih hening ini, Anda bisa SMS-kan lewat WhatsApp 0822 4564 7438. Insyaallah kami balas. Kita lanjutkan kembali ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal awqani fahum muqmahun. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah. Jadi apapun yang berlangsung di dalam hawa nafsu kita ini, bagaikan salib-salib, bagaikan berhala-berhala, bagaikan arca-arca, belenggu-belenggu yang selalu membelenggu hati kita, sehingga hati kita panas. Apa itu? Urusan-urusan yang selain Allah. Urusan dunia, urusan harta, urusan anak, dan sebagainya. Bila kita pulangkan semua urusan kepada Allah, maka damailah hati ini, maka legahlah hati ini. Karena kita sudah mempertuhankan Allah. Hanya Allah lah yang bisa mengurusiku, dan hanya Allah lah yang bisa mengurusi seluruh manusia. Itulah kebebasan jiwa, itulah terbukanya kunci brankas kita. Akhirnya kita pasrah total jenderal kepada Allah sebagai Tuhan yang mentuhani diri kita. Kita pasrahkan semua urusan, kita pasrahkan semua masalah-masalah. Itu semua terjadi karena ada Allah, karena ada uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, maka kita tak akan pernah bertemu dengan masalah-masalah itu. Namun bila kita bawa masalah itu ke tengah kerajaan setan, maka hebohlah di dalamnya. Panas, sakit. Tapi bila di dalam berangkas sudah keluar cahayanya, dibuka cahaya uripi Allah, maka semua masalah menjadi dingin. Meskipun kita melewati api-api yang panas, tapi bardan wassalaman ala Ibrahim. Apinya tidak akan memanaskan hati kita. Kenapa? Karena kita sudah tahu api ini pun dari siapa. Kalau api ini dari manusia, ya panas. Tapi kalau api ini dari uripe Allah, ya mana mungkin bisa membakar hamba-hamba Allah yang sudah kembali ke sisi Allah. Wong ndak ada yang dipanasi lagi. Manusia yang sudah ndak ada, ndak terkena panas lagi. Jadi enjoy saja. Itulah bagi manusia
yang sudah nyata kewujudan Tuhannya di hatinya, yang sudah nyata kehidupan Tuhan di hatinya, yang sudah nyata kekuasaan Tuhan di dalam hatinya atas diri manusianya, itulah terbukanya brankas yang selama ini terkunci. Maka terbirit-biritlah, maka larilah musuh-musuh Allah, yakni setan, iblis, jin, hawa nafsu, takkan pernah bisa menggoda lagi. Inilah yang dimaksud bulan suci Ramadan, yang mana 4 musuh ini, hawa nafsu, jin, setan, iblis, dibelenggu. Bukan manusianya lagi yang terbelenggu, tapi iblis, setan, hawa nafsu, jinnya lah yang dibelenggu. Kenapa? Karena tak bisa memasuki kerajaan uripe Allah. Maka inilah yang dimaksud puasa. Puasa dari apa? Puasa dari hawa nafsumu di hatimu. Puasa dari apa? Puasa dari kewujudan diri manusiamu di hatimu. Puasa dari apa? Puasa dari kehidupan diri manusiamu di hatimu. Jadi meskipun kita makan dan minum, hakikatnya kita berpuasa dari hawa nafsu kita sendiri. Karena yang bisa memakankan, karena yang bisa menyuapi, karena yang bisa membuatkan makanan, karena yang bisa membuatkan minuman, semuanya Allah yang mengurusi seluruh manusia. Allah yang memelihara seluruh manusia. Itulah surga. Jadi tidak payah-payah lagi syariat manusianya ini. Karena manusianya sudah tidak bisa bersyariat lagi, layaknya seperti bayi. Enjoy wae, enak wae. Tidak ada larangan apapun. Karena tidak ada manusianya apa yang mau dilarang. Semuanya serba halal. Tapi bila masih manusianya yang memegang kerajaan hati ini, semuanya menjadi haram. Sholat pun haram, ibadah pun haram, zakat haram, berderma haram, puasa haram, haji haram. Kenapa? Karena belum Islam. Bila hatinya belum Islam, bagaimana mungkin bisa beribadah? Semuanya hanya fata morgana saja. Iblis dan setan selalu membuat kita berangan-angan seolah-olah kita ini orang yang mulia di sisi manusia, bukan di sisi Allah, karena brangasnya masih tertutup, masih kufur. Jadi brangasnya manusia itu apa intinya? Pasrahnya hati kepada yang menciptakan, pasrahnya hati kepada yang menghidupkan, pasrahnya hati kepada yang menguasakan. Itulah tanda-tanda manusia yang menjadi Rasulullah. Apa-apa selalu diperankan, diutus, disuruh oleh uripe Allah ini secara hakikatnya. Kalau secara syariatnya tetap Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman. Tapi Muhammad meskipun wafat di Mekah atau di Madinah sana, tapi hakikatnya Muhammad Rasulullah selamanya hidup bersama siapa? Bersama seluruh hamba-hamba Allah, bersama seluruh alam semesta ini. Bila tak ada Muhammad Rasulullah, apa Anda bisa menyaksikan alam semesta ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua diberi kepahaman oleh Allah dan bisa mengaplikasikan apa yang sudah dipaparkan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita gembahkan sholawat dhalimin taf'ul bala agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah,
agar kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.